Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiaro Siriandi. Saya adalah mahasiswa Unika Anpajaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pestle analisis dari negara Australia dan perusahaan Simi Group Limited. Oke, kalau begitu kita akan langsung mengenai pestle analisis dari negara Australia. Yang pertama dari sisi politik. Australia merupakan negara monarki konstitusional dengan Raja Charles III sebagai kepala negara. Raja Australia diwakili oleh gubernur jenderal di tingkat federal dan oleh gubernur di tingkat negara bagian. Dan untuk kepala pemerintahan Australia sendiri itu dipimpin oleh Perdana Menteri Anthony Albanese. Australia juga merupakan anggota dari Commonwealth of Nations, Organization for Economic Cooperation and Development, dan juga G20. Dan dengan bergabungnya Australia di Organisasi Perdagangan Dunia, ini mempertahankan hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Dan juga Australia memiliki lingkungan politik yang aman dan stabil. Namun itu menarik banyak kritik atas sejumlah masalah di masa lalu. Misalnya, undang-undang deportasi dikritik oleh Menteri Kehakiman Selandia Baru. Dan juga PBB mengkritik Australia karena kegagalannya di bidang-bidang seperti perlindungan hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan perlakuan terhadap pengungsi. Yang kedua dari sisi ekonomi. Australia merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-14 di dunia. Itu relatif kurang terpengaruh oleh penguncian global pada tahun 2020, dan PDB-nya diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2022. Investasi bisnis, pendapatan rumah tangga, dan juga inflasi juga akan diperkirakan meningkat secara bertahap. Dan untuk kendaraan, mesin, bahan bakar mineral termasuk minyak, minyak sulingan, truk pengiriman, mesin dan peralatan listrik, farmasi, peralatan medis, logam mulia, plastik dan furnitur merupakan beberapa impor utama untuk Australia. Dan di sisi lain, biji besi, emas, batu bara, gas alam, daging sapi dan lain-lainnya merupakan beberapa ekspor utamanya bagi negara Australia. Dan untuk mitra dagang utama bagi Australia merupakan Cina, Jepang, Jerman, India, Amerika Serikat, Thailand, dan juga Korea Selatan. Selanjutnya dari sisi sosial. Australia merupakan salah satu negara paling multikultural dan multiras di dunia. Ini memiliki warisan penting dari penduduk asli yang diyakini telah bermigrasi dari Asia ribuan tahun sebelum kedatangan pemukim Inggris pada tahun 1788. Australia mengadopsi kebijakan imigrasi massal setelah Perang Dunia Kedua. Namun, migrasi ini merupakan isu yang sensitif secara politik di Australia. Dan di Australia terdapat 3 kelas sosial, yaitu kelas atas yang merupakan masyarakat yang memiliki properti, modal, dan kepemilikan yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Lalu ada kelas menengah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan manual. Dan yang terakhir adalah kelas pekerja, yaitu adalah masyarakat dengan populasi 20% penduduk Australia yang mengidentifikasi dirinya sebagai pekerja manual. Selanjutnya dari sisi teknologi. Perusahaan lokal berinvestasi dalam teknologi untuk memenuhi permintaan pelanggan mereka yang terus meningkat. Komputer dan juga perangkat lunak, layanan konsultasi teknologi, cloud, dan kecerdasan buatan kemungkinan akan mendorong investasi ini yang akan menghasilkan lebih banyak inovasi dan juga desain. Namun banyak analisis berpandangan bahwa Australia masih harus menempuh jalan panjang jika ingin menantang teknologi-teknologi dari Asia, Eropa, Timur Tengah, dan juga AS. Dari sisi lingkungan, Australia menghadapi beberapa tantangan lingkungan. Misalnya, Australia adalah benua berpenghuni terkering di dunia. Demikian juga perubahan iklim yang merupakan masalah besar bagi Australia. Penyelidikan Senat baru-baru ini telah menyimpulkan bahwa perubahan iklim adalah risiko keamanan nasional saat ini dan eksistensial bagi Australia. Kerawanan air, penyebaran penyakit menular, konflik regional atas pangan, air, dan tanah merupakan beberapa hasil potensial dari perubahan iklim untuk Australia. Dan dari sisi hukum, Australia seperti negara bekas koloni Inggris lainnya, mengadopsi sistem hukum Anglo-Saxon atau The Common Law, di mana keputusan hukum dibuat berdasarkan keputusan-keputusan hakim dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Kelebihannya adalah sistem hukum Australia lebih dinamis dan disesuaikan dengan situasi
dan kondisi setiap kasusnya. Dan untuk memastikan perdagangan yang adil bagi bisnis dan konsumen, Australia memiliki undang-undang perdagangan yang adil, undang-undang persaingan, dan undang-undang konsumen. Fair Work Act 2009 adalah bagian utama dari undang-undang yang mengatur ketenaga kerjaan di negara ini. Demikian juga undang-undang privasi yang berurusan dengan bagaimana bisnis menangani informasi pribadi pelanggan mereka. Nah, yang tadi itu adalah pestle analysis dari negara Australia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pestle analysis dari Simi Group Limited. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Simi Group. Simi Group Limited adalah sebuah kontraktor internasional yang pertama kali didirikan oleh Stanley Lecton pada tahun 1949. Dan pertama kali perusahaan ini dinamakan sebagai Lecton Holdings. Dan Lecton Holdings melantai di bursa saham Melbourne Stock pada tahun 1962. Dan perusahaan ini eksis di Australia, Asia Tenggara, Selandia Baru, dan Timur Tengah. Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk ke pestle analysis dari Simi Group. Yang pertama dari sisi politik. Simi Group Limited yang merupakan perusahaan kontraktor internasional harus dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah di Australia. Hal ini diupayakan dapat membantu Simi Group Limited dalam hal berkontribusi maupun beroperasi lebih baik lagi untuk tujuan komunitas maupun tujuan perusahaan. Apalagi Australia saat ini berada di bawah tekanan global yang meningkat untuk mematuhi peraturan Organisasi Perdagangan Dunia tentang industri jasa konstruksi. Dan Simi Group juga harus mengelola beragam peraturan di berbagai pasar yang ada di dalamnya. Dan selama beberapa tahun terakhir ini, Australia dan juga negara berkembang lainnya telah mengubah peraturan tentang tidak hanya masuk pasar, tapi juga bagaimana perusahaan di jasa konstruksi dapat beroperasi di pasar lokal. Selanjutnya dari sisi ekonomi. Kinerja Simi Group di Australia berkorelasi erat dengan kinerja ekonomi perekonomian Australia. Pertumbuhan dalam 2 dekade terakhir dibangun di atas meningkatnya globalisasi dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk memenuhi pasar global. Terlihat pada kemampuan Simi Group dalam meraup 194 juta dolar Australia dari laba bersih 2021. Dan selama 2 dekade terakhir ini, Simi Group telah diuntungkan oleh kebijakan perpajakan yang lebih rendah di seluruh belahan bumi barat. Ini telah menghasilkan keuntungan yang tinggi dan meningkatkan pengeluaran dalam penelitian dan pengembangannya. Meningkatnya ketimpangan di Australia dapat menyebabkan perubahan kebijakan perpajakan. Dan pemerintah daerah juga mencari kebijakan perpajakan khusus jasa konstruksi untuk menahan jejak karbon dari sektor barang modal. Selanjutnya dari sisi sosial, untuk produk barang modal, Simi Group memiliki sisi demografis yang menguntungkan, yaitu dengan Australia yang merupakan negara muda dan berkembang, Simi Group dapat menggunakan tren ini untuk melayani berbagai segmen populasi. Dan juga pelanggan di Australia memberikan preferensi yang lebih tinggi untuk produk pengalaman daripada proposisi nilai tradisional di sektor barang modal. Simi Group dapat memanfaatkan tren ini untuk membangun produk yang memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dan juga sikap yang lebih luas terhadap migrasi negatif di Australia. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Simi Group dalam membawa para pemimpin dan manajer internasional untuk mengelola operasi di negara tersebut. Dan selanjutnya dari sisi teknologi. Dalam hal 5G dan potensinya, Simi Group harus terus memperhatikan perkembangan dan peningkatan pengalaman pengguna dengan memberikan kecepatan akses yang semakin meningkat. Ini benar-benar dapat mengubah pengalaman pengguna di industri jasa konstruksi. Dan Simi Group harus merestrukturasi rantai pasokannya untuk menghadirkan lebih banyak fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga struktur biaya produksinya. Dan dalam hal masalah transfer teknologi dan juga lisensi untuk Simi Group, di sektor barang modal tidak ada budaya transfer teknologi yang kuat. Dan perusahaan sering enggan untuk transfer atau melisensikan teknologi karena takut menciptakan pesaing dari kolaborator. Lalu dari sisi lingkungan, pengelolaan sampah khususnya untuk unit-unit yang dekat dengan perkotaan semakin penting bagi para pemain seperti Simi Group. Pemerintah Australia telah membuat norma yang ketat untuk pengelolaan sampah di daerah perkotaan. Seperti daur ulang dengan cepat, muncul sebagai norma daripada hal yang baik untuk dilakukan dalam perekonomian Australia. Simi Group harus membuat rencana untuk mematuhi peraturan dan ekspektasi di sektor barang modal. Dan juga untuk cuaca ekstrim. Hal itu juga menambah biaya operasi Simi Group
karena harus berinvestasi untuk membuat rantai pasokannya lebih fleksibel. Dan norma lingkungan juga mengubah prioritas inovasi produk. Dalam banyak kasus, produk dirancang berdasarkan standar dan harapan lingkungan daripada melayani proposisi nilai tradisional. Dan yang terakhir, untuk pengawasan rutin oleh lembaga lingkungan juga menambah biaya operasi dari Simi Group. Lalu yang terakhir dari sisi hukum. Selama dekade terakhir, perlindungan data telah muncul sebagai bagian penting dari tidak hanya masalah privasi, tetapi juga hak kekayaan intelektual. Simi Group harus mempertimbangkan apakah Australia memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi dari pelanggaran data atau tidak. Dan untuk waktu yang dibutuhkan dalam kasus-kasus bisnis di pengadilan. Simi Group harus hati-hati dalam mempertimbangkan waktu rata-rata kasus tertentu sebelum memasuki pasar internasional. Karena dalam beberapa negara, meskipun mengikuti norma-norma internasional, tapi waktu untuk penyelesaian sering kali berjalan bertahun-tahun. Sekian dari video saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi para pendengar. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.